Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di awal pekan ini, hari Senin kita masih diberikan kesehatan ya, dan diberikan kesempatan waktu untuk bisa silaturahim di acara ngopi pagi, yaitu ngobrol pintar di pagi hari. Dan pagi ini kita akan ngobrol bersama Bapak Haji Harun Ar-Rasyid ya, sebagai founder dari kelas Dahsyatnya Kerja Rezeki, sekaligus founder dari Komunitas Miladat Berkah TCA. Kita akan ngobrol tentang mengapa sih kita harus mempunyai bisnis gitu ya. Baik, saya hadirkan beliau, Bapak Haji Harun Al-Rasyid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko Purnomo. Aman toh Ya, suaraku? alhamdulillah aman Pak Haji. Silakan Pak Haji. Oke, izin Bapak Ibu sekalian, hari ini hadir seperti biasa. Ini sudah hampir 600 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rob, takdirkan yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan-Mu ya Allah. Mudahkan dalam segala urusan, buka pintu rezekinya, berikan rezeki halal banyak dan barokah. Jikalau di antara kami saat ini terlilit hutang piutang, berilah kesabaran dan mudahkan dalam melunasi amanah-amanahnya. Yang saat ini lagi galau, lagi baper, lagi putus asa, kembalikan hatinya ya Rob. Dan jikalau di antara kami ada yang belum umroh, belum haji, takdirkan ya Rob dengan izinmu, dengan ridhomu, gak pakai lama bisa hadir ke tanah suci, sehingga suatu ketika kita meninggal dunia, suatu ketika kita kembali ke Allah dalam kondisi Islam kita sempurna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak-Bapak sehat semuanya. Ya, Mas Eko Purnomo, nanti ikut ke ini nggak, bandara nggak? Mana Mas Eko? Pagi ini Bapak Ibu, kita akan menuju Juanda, Surabaya. Alhamdulillah hari ini keberangkatan dari Surabaya 2 bus ya, jamaah umroh ya. Dibawa nanti yang berangkat sahabat kita yaitu Ustadz Reza. Ya, monggo yang hari ini nggak ngantor, silakan merapat. Nanti saya habis ini langsung berangkat karena sampai Juanda jam 9, karena nanti harus ada persiapan. Ya, loh baru ngapain sih ke Juanda? Jadi saya ini menjalankan 2 Bu ya. Jadi ya Armina Daily ya Armina, karena itu kan satu perusahaan itu ya. Oke, mudah-mudahan nanti jamaah umrohnya sehat semuanya, lancar, gak ada halangan ya. Umrohnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi hari ini saya ngambil tema ini mungkin gak asing tapi banyak yang meremehkan. Tema ini mungkin udah udah sering kita dengar tapi banyak yang meremehkan. Ya, judulnya adalah kenapa kita wajib berbisnis, Bapak Ibu. Kita wajib berbisnis. Tema hari ini, ya. Ini sangat penting materi pagi hari, penting banget. Ini kalau kita paham, insya Allah Ibu Bapak nanti jadi sukses, sehat, kayak berkah. Insya Allah Ibu Bapak memberi kemanfaatan banyak orang. Dan dalam jangka waktu lama, Ibu Bapak akan sangat berkontribusi terhadap negara kita. Kok bisa Pak Harun? Gini Bapak Ibu ya. Ada negara maju gitu ya, kayak negara-negara maju lah. Ya. Indonesia itu belum termasuk negara maju. Dari dulu berkembang aja. Padahal orang Indonesia banyak orang pintar Bapak Ibu. Dari dulu loh ya, dari saya kecil masih aja negara berkembang. Kita ini dengan maaf, sama-sama Asia saja, mohon maaf, dengan Jepang kita kalah jauh. Maaf, dengan Singapura kita kalah. Dengan Malaysia aja kita kalah, mohon maaf, agak sensitif ini. Padahal negara Indonesia banyak orang pintar. Ya,
Ternyata apa Bapak Ibu? Penyebabnya adalah di negara-negara maju, mereka itu rasio pembisnisnya, rasio entrepreneurnya, rasio pengusahanya, wirausaha,nya itu 20%, 12%. Jadi kalau pengen jadi negara maju, itu penduduknya itu 12%-nya, itu rata-rata harus jadi pembisnis. Maka negara itu maju. Tahu nggak Bapak Ibu Indonesia berapa? Indonesia itu 3%. Ya 4% lah, 7% ada yang, ya anggap aja 3%. Kebayang ya. Negara maju itu pembisnisnya 12% rata-rata. Kita ini hanya 3%. Kita banding dengan Singapura ya. Saya alhamdulillah pernah ke Singapura beberapa kali ya. Negaranya kecil ya, tapi maju banget. Maju banget. Kalau udah pernah Singapura itu keren lah. Apalagi Jepang. Waktu saya ke Jepang itu, wah keren banget. Ternyata Singapura itu, rasio pembisnisnya itu 7%-an. Nah kita tandingin Indonesia dengan Malaysia, tetangga sebelah atau Thailand. Malaysia itu udah di atas 4%. Setahu saya 5%. Jadi kita ini minim pembisnis. Nggak tahu ya kenapa ya. Kok kita itu bisnis itu alergi itu kenapa? Saya juga bingung gitu. Makanya mudah-mudahan hari ini saya bisa menginspirasi. Biar jenengan nggak alergi bisnis gitu. Artinya gini ya. Kalau negara aja pembisnisnya dikit, negara bisa jadi negara miskin. Kita nggak usah ngomong negara, keluarga aja. Kalau keluarga, kemudian kita alergi bisnis, maka keluarga itu nggak akan jadi keluarga kaya raya. Mohon maaf ya. Saya keluarga ini. Istri saya ibu rumah tangga, saya ngemploy, gaji berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Gaji saya cuma 5 koma loh. 5 koma itu 5 hari, habis itu koma. Saya bayangin gitu ya. Untuk umroh aja saya pusing kan. Ya, untuk korban sapi Idul Adha pusing ah. Mohon maaf sekalian. Jadi korelasinya negara yang minim pengusahanya bisa negara miskin. Rumah tangga yang alergi bisnis, pasti rumah tangga itu akan terlilit utang. Ini pentingnya kenapa kita berbisnis. Jadi alasan saya, mudah-mudahan nanti Ibu Bapak nggak alergi bisnis. Apapun bisnis Anda loh, saya tidak bilang Anda harus ikutin bisnis saya loh. Apapun bisnis Anda. Yang penting halal banyak dan barokah. Kan bisnis ada pilihan, konglomerasi keren, waralaba oke, atau kayak saya, Armina Diri oke. Yang penting mindset kita adalah tanamkan di otak kita, keluarga kita, bisnis itu keren. Ya. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Gini loh. Kenapa saya katakan berbisnis itu penting? Karena kalau kita pengen freedom finansial, kalau kita pengen bebas keuangan, ya, kita pengen apa ya, bebas hutang itu, ya berbisnis, ya berbisnis, ya, atau nanti di hari tua kita menyesal. Jadi gini Bapak Ibu ya, tua itu kan pasti ya, nggak mungkin lah kita nggak tua. Saya nanti juga tua, kecuali meninggal ya. Nah kalau meninggal udah selesai. Tapi artinya tua itu pasti. Ingat tua itu pasti. Tapi bagaimana tua itu pilihan. Sekali lagi ya, tua itu pasti, tapi bagaimana tua itu pilihan. Pilihan pertama adalah tua tipe antik. Bukan cantik ya, antik. Tahu barang antik? Barang antik itu nilainya makin tinggi. Misalkan saya punya sepeda antik. Harganya mahal. Dulu sepeda, kalau orang saya bilang sepeda unto. Dulu harganya paling cuma 50.000. Sekarang 5 juta. Barang antik. Makin antik, value-nya naik, harganya makin dicari orang. Itu tipe orang tua, tipe antik. Ada lagi tipe, maaf, rongsokan. Tahu rongsokan? Dibuang aja nggak ada yang mungut. Tipe rongsokan itu dibuang aja nggak mungut. Tinggal ibu bapak pilih mana, tipe antik atau tipe rongsokan. Maksudnya gimana? Tipe antik itu loh. Tipe antik itu, saya boleh tua, tapi saya produktif. Saya boleh tua, tapi saya mandiri. Bukan hanya mandiri, kalau perlu BCA, BRI, dan seterusnya. Mandiri. Saya ngerepotin anak saya silakan. Saya nggak butuh uang Anda.
Aku hanya bertugas mensukseskan kamu, anakku. Tapi atas kesuksesanmu, aku nggak minta uang. Tapi kalau kau kasih, tak, aku terima. Tapi enggak, aku nggak berharap dari uang dari jerih payah. Kalau perlu aku yang ngasih uang dirimu. Keren nggak? Tua, mandiri, produktif, bermanfaat banyak orang. Walaupun tua masih jadi imam masjid. Walaupun tua masih jadi takmir masjid. Walaupun tua jadi ketua RT. Walaupun tua masih banyak yang konsultasi sama kita. Walaupun tua minimal kita sehat. Bayang nggak? Tua yang mandiri. Cucu-cucunya datang ke tempat kita. Kalau main ke tempat kita dikasih uang saku. 5 juta, 10 juta. Kenapa? Oh, kakeknya kaya. Pasti cucunya seneng nih, kakek keren nih. Kakek keren nih. Mama aja dikasih uang, aku dikasih uang. Itu rumah kakek nggak pernah sepi itu dari cucu-cucu. Jadi tua yang mandiri. Ada, tapi jarang. Ada, jarang. Mas saya bilang penyesalan di hari itu. Namanya tua antik. Makin tua, makin keren. Iya, ibaratnya buah kelapa. Tua santannya banyak. Yang paling banyak tipe rongsokan. Tipe rongsokan itu apa? Tipe tua yang repotin orang lain. Terutama anak. Dikit-dikit minta uang. Datang, kakek datang. Pasti minta uang itu. Iya, kata istrinya, menantunya. Dah, pasti nanti lihat. Datang tangan kosong, pulang lihat. Bawa panci, bawa apa saja. Lihat. Datanya nggak bawa apa, pulang. Ada begitu. Lihat. Jadi lihat orang tua itu kayak nggak ada harga dirinya. Sange nggak punya harga dirinya, dibentak-bentak. Sange nggak ada giginya, Bu. Orang tua kayak pembantu. Bu, sini Bu, bersihin inilah. Bersihin mobil lah. Ngomong anak saya. Berapa banyak Bu orang tua yang tuanya jadi pembantu. Kalau pembantu mending Bu dibayar. Ini enggak. Ada lah banyak. Enggak ada nilainya orang tua. Udah dibentak, dikasarin, disuruh-suruh. Ya. Bahkan yang parah lagi Bapak Ibu. Ditaruh di panti jompo. Coba Ibu Bapak nanti ya datang ke panti jompo. Itu isinya orang-orang tua. Tanya mereka. Ada yang dulu kepala dinas. Ada yang dulu mungkin camat, mungkin lurah. Dulu. Tapi yang pasti tuanya dibuang sama anaknya. Kenapa? Karena anaknya sukses, nggak mau direpotin. Dibuang, dia punya uang ditaruh di panti jompo. Dibuang di tong sampah. Wow, sakit. Minta ampun. Saya bayangin sakit. Kenapa? Karena kita tuanya tua tipe rongsokan. Kenapa? Karena waktu muda kita nggak mau mandiri, kita nggak mau kita menggantungkan orang lain. Nanti habis ini ke panti jompo. Maksud saya apa? Biar ibu bapak bersyukur hidup ini. Ya ada yang ngingetin tentang pentingnya bisnis. Serius apa ya? Berapa banyak orang-orang di panti jompo. Ini cerita ya. Dulu sekali. Saya pernah main ke panti jompo. Untuk apa? Untuk ngilmu. Tahu ngilmu enggak? Saya tuh ngilmunya itu kadang-kala kalau down itu ya Bu. Saya mainnya kemana? Ke kuburan saya. Untuk apa? Saya lihat. Orang kuburan ini kalau udah meninggal, dia hidup lagi. Pasti dia akan berbuat baik. Kenapa saya yang masih hidup gak mau berbuat baik? Ibu bapak yang lagi putus asa, cobalah ke kuburan. Berjenangan itu gini loh. Kita itu masih hidup. Itu nikmat yang luar biasa, ada kesempatan bertobat. Kedua, kalau mau dapat rezeki, bermainlah ke rumah sakit. Lihat di rumah sakit, hari ini ada orang yang meronta-ronta kesakitan. Sementara nggak punya uang untuk berobat. Bersyukurlah alhamdulillah hari ini sehat. Jadi nggak ada ruang celah untuk kita mengeluh. Termasuk ke panti jompo. Ini cerita ini. Dulu sekali. Saya dapat ke jompo. Ada seorang, ya taruh aja nenek umur 70 tahun. Ya, itu di tempat tidur yang sudah apa ya, mungkin dikatakan nggak tega lah. Dan bau khas ya, kurang baunya bau yang namanya orang tua mungkin kena pipis ngompol.
Saya cuma pengen lihat aja, maksudnya lihat kayak apa sih kehidupan mereka. Gitu. Ketika lihat saya, beliau itu nangis. Dia bilang gini, ya Allah, anakku datang, ya Allah. Saya langsung main, otak saya bekerja, aku dikira anaknya. Ya udah pura-pura jadi anak aja sih. Oh iya ibu sih, dipeluk tangan. Nangis meluk saya. Dalam hati saya itu anaknya kemana ini? Ini anaknya kemana ini? Sampai saya jadi kira anaknya, ya Allah anakku, anakku. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena ya kita nggak menjadi orang tua yang mandiri. Orang tua yang tipe rongsokan. Siapa tipe orang ini? Orang-orang tua yang waktu muda nggak mau kesehatan dan waktu muda nggak mau berbisnis. Ntar saya jelasin. Jadi hidupnya terlalu menggantungkan anak. Bu Bapak, sayang seorang ibu dengan sayang seorang anak itu berbeda. Tolong pahamin. Sayang seorang ibu ke anak itu tulus. Cinta yang paling tulus ada seorang ibu ke anak. Kasih ibu kepada kita tak terhinggap sepanjang masa. Orang tua itu ke anak tulus, Bu. Tapi anak ke orang tua itu hitung-hitungan. Percaya sama saya. Kita minta kepada orang tua, nyawa pun dikasih. Coba tanya, Bu. Manusia mana yang dimarahin, dia diem? Ibu kita. Kalau kita lagi marah kepada ibu kita, kebanyakan ibu kita cuma diem. Dia nggak tega untuk marahin kita. Tapi kalau anak ke orang tua, hitung-hitungan. Anakku, ibu lagi sakit kepala, ada nggak pinjem? Pinjem nih uang. Pinjem 1 juta. Kata anak, aduh, Nek, uangnya baru saja buat SPP. Baru buat SPP. Apapun alasannya, uang itu. Mintanya nyampe paling cuma 100.000. Kenapa? Karena orang tua ke anak tulus, anak ke orang tua hitung-hitungan. Enggak gitu Pak anak saya. Iya, tapi mantu kita nggak tahu. Sinetron itu benar. Intinya saya sampaikan adalah jadilah orang tua mandiri. Untuk mandiri apa? Belajarlah berbisnis. Serius ini. Berapa banyak orang-orang yang dulu jadi pejabat, tuanya jadi diperongsokan karena dia nggak mandiri. Pengen pejabat nih, woi keren. Belum pensiun Pak, pensiun jebret. Nggak punya anak buah kan? Nggak punya kerjaan kan? Nggak punya penghasilan udah turun. Udah pensiun, apa punya utang. Di rumah dia nggak punya value, nggak punya kelebihan. Mulai di situ awal masalahnya. Mulai nggak dihargai. Coba kalau dia punya bisnis, ketika tua, baru pensiun, tenang, saya punya usaha, saya masih produktif. Minimal bukan produktif di uang, minimal produktif di pikiran, di karya. Nih, walaupun tua nih, saya punya bisnis, walaupun untungnya dikit, tapi tua yang berkarya, tipe yang antik. Ya, jadi bahwa kenapa saya bikin materi ini penting banget ya. Kemudian alasan kenapa kita harus berbisnis. Ibu bapak sebenarnya pengen barang antik atau rongsokan? Yang antik angkat tangan. Syaratnya harus mandiri dan sehat. Ya. Kedua, kenapa bapak ibu kok kita ini harus berbisnis ya? Kalau saya pribadi sebagai orang muslim, ini adalah anjuran Nabi. Udah. Siapa yang ikutin Nabi selamat dunia akhirat? Siapa yang ikutin Rasulullah selamat dunia akhirat? Pertanyaan sederhana. Apa profesi Nabi? Pedagang. Pembisnis. Bahkan Nabi menganjurkan kita, ya ini ditulis, saya ngulik dari hadis riwayat Imam Ahmad ya. Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. 9 dari 10 pintu rezeki itu dagang Bapak Ibu. Gak percaya, nih lihat saya. Saya pakai handphone, dari mana? Jual beli. Sayang yang punya handphone adalah orang luar negeri. Ini earphone ini hasil apa? Jual beli. Sayang ini dari negara luar negeri, Cina ini. Ini kacamata di mana? Jual beli. Sayang ini juga dari luar negeri. Kenapa ya? Memang produk kita dari luar negeri. Jaket ini Bu, hasil jual beli.
sepeda motor saya itu Toyota, Yamaha, ya Mahmud sama siapa itu semuanya luar negeri. Intinya apa yang saya jenengan lihat ini semua ini hasil perdagangan. Kacamata, peci, baju. Anjuran Nabi adalah hendaklah berdagang karena ada 90% pintu rezeki. 9 dan sebetulnya ada berdagang. Yang kedua, sebenarnya banyak dalil tentang dagang. Cuma jarang dibahas sih. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha dagang. Riwayat Baihaqi. Bahkan ada lagi yang keren lagi, mungkin operator bisa menunjukkan dalilnya dagang. Ada Bu dalil dagang. Keren Bu. Berapa pernah saya baca ya? Ini saya baca di sini dalilnya dagang. Biar nanti Bu Bapak jadi bangga jadi pedagang, nggak gengsi, nggak malu, masa jualan di malu. Aku malu loh jualan, masa aku cantik-cantik jualan, kayaknya jualan itu bikin cantiknya turun. Gengsi ya kue, gengsi nggak bikin kaya, kalau kaya hidup kita bergengsi. Berapa bencana kita itu? Bapak nggak berdagang, aku dulu kepala lu masa dagang, kayaknya dagang itu hina gitu. Nah, ini ada dalil ya, keren Bu, keren. Ya jualan sembako betul Pak, ini dalilnya Bu, ben keren Bu, ini jarang dibahas ini. Dalilnya Bu, seorang pedagang jujur dan amanah akan dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang sidik dan mati syahid di hari kiamat nanti. Ibnu Majah. Keren? Ulang lagi ya. Seorang pedagang jujur dan amanah akan dikumpulkan para nabi, orang sidik dan mati syahid. Ibu bapak, ketika Anda jadi pembisnis, ya, kemudian dalam upaya membangun proses bisnisnya, Anda belum berhasil, meninggal dunia dalam perjalanan itu, Anda akan dibangkitkan dengan para nabi. Merinding saya. Orang itu untuk mati syahid, Bapak Ibu, harus berperang. Allahu Akbar. Wah. Ditembak, kalau ditembak dior langsung mati. Nah kalau kena pisau kecil terus di perut terus diputar-putar kan geli-geli gimana? Enggak mati-mati. Untuk syahid aja harus meninggal. Tapi ternyata enggak. Menjadi pedagang jujur dan amanah. Walaupun belum dapat untung, syahid. Syahid itu masuk surganya itu nggak usah pakai dihisab. Mas saya bilang, ih kenapa kayak gini tuh nggak diajarin di SD, SMP dulu ya. Kalau dulu saya dari dulu dah saya udah berbisnis. Enaknya gitu. Iya ya. Misalkan saya nggak untung masuk surga gitulah. Gampangannya begitu. Dan banyak-banyak yang lainnya karena nggak cukup waktunya. Jadi Bapak keren ya. Anjuran Nabi Bapak Ibu. Artinya kalau anjuran Nabi berkah dunia akhirat. Dan lihat para sahabat. Karena para sahabat itu dekat dengan Nabi, maka profesi sahabat rata-rata berbisnis. Sang triliuner Utsman bin Affan, pembisnis. Abdurrahman bin Auf, sang triliuner. Triliuner bukan miliarder, pembisnis. Sayyidina Umar, berbisnis. Hampir sahabat Nabi yang terdekat. Rata-rata kaya raya. Sahabat Nabi rata-rata kaya loh. Sahabat Nabi yang nggak kaya itu kalau nggak salah cuma satu, siapa ya? Ali kalau salah. Ali kalau nggak salah. Yang lainnya mau kaya semua. 9 yang dijamin surga itu kaya raya. Apa profesi mereka berbisnis? Setuju Bapak Ibu? Biar Ibu Bapak nggak benci. Kan hari ini yang terjadi adalah kalau udah ngomong bisnis itu kayaknya harga dirinya turun. Punya anak. Kerjanya apa? Ini jualan. Ya Allah, sarjana kok jualan? Ya Allah, dalam hati saya ngina banget nih orang. Ada gitu kan? Anaknya apa? Jualan. Ya Allah, kasihan sarjana jualan. Sales ya. Remehin banget. Padahal negara-negara maju, orang-orang kaya, itu adalah berbisnis. Setuju Bapak Ibu? Itu alasan kenapa kita harus berbisnis. Alasan kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus berbisnis? Mana catatan saya tadi? Yaitu adalah untuk menambah penghasilan. Untuk menambah sumber penghasilan. Itu dengan bisnis. Saat ini Bapak Ibu, belajarlah dari COVID. COVID ini banyak pembelajaran ya kalau kita lihat ya. Banyak berkah di balik musibah itu banyak. Salah satunya
Ketika COVID 20 tahun ini, banyak Bu, orang miskin baru. Kemarin manajer gaji 10 juta sampai 20 juta. Kemarin belum pandemi, kena pandemi jebret, kena lockdown, perusahaan tutup, dipecat dari manajer. Terus nggak punya penghasilan. Terus miskin lah. Kok baru tahu? Teman saya sendiri. Gajinya Bu 20 juta ya. Dia KPR nih, KPR angsurannya KPR 5 juta. Dia punya mobil, manajer kok. Punya mobil angsurannya 5 juta. Lain-lain 5 juta. Angsurannya itu setiap bulan 15 juta. Masalah? Enggak masalah, gajinya 20 juta kok. Transfer, oke, auto debit. Bertahun-tahun enggak masalah, gajinya 20 juta lebih. Angsuran 15 juta menteng. Tapi nggak tahu nih pandemi datang. Ini pandemi juga kurang ajar, nggak telepon-telepon, sekolah telepon. Halo bro, nanti aku tahun ini mau datang sama keluargaku. Nanti siap-siap. Ujuk-ujuk tahu, ujuk-ujuk itu apa ya? Pak bedunduk tiba-tiba. Datang tuh kurang ajar di pandemi nggak sopan. Jebret Bu, datang. Kalau tahu bingung, dipecah jebret. Angsuran jalan Pak. Makanya istilah angsuran pasti, penghasilan nggak pasti. Berapa banyak Bu orang yang nggak siap? Jadi miskin nggak siap. Dampaknya apa? Satu, stres. Dampaknya apa? Temperamen. Akhirnya keluarga jadi apa ini? Sasaran empuk. Makanya angka perceraian selama pandemi naik, Pak. Cinta itu bisa hilang gara-gara harta. Kemarin I love you, iya masih punya gaji. Nggak ada gaji, I love you jadi hilang. Berapa? Lihat ada data kemenang. Perceraian meningkat karena faktor ekonomi. Berapa banyak orang Bu jadi lupa sama Allah. Nggak usah sholat lah. Allah nggak ada. Berapa banyak yang akhirnya khilaf. Mencuri, merampok, membunuh. Coba cek rumah sakit jiwa. Sekarang Bu, rumah sakit jiwa penuh. Siapa mereka yang nggak siap untuk jadi miskin? Stres Bu, itu baru dua bulan. Ini baru pandemi. Gimana kalau bom nuklir yang saat ini lagi kena di Jeddah ya, daerah Arab. Ngeri-ngeri lah. Ya oke, sekalian ya. Untuk menambah penghasilan karena ya belajar dari pandemi. Saat ini minyak naik, tahu ya. Minyak naik. Maaf, agak sensitif. Wah, banyak Bu demo, banyak yang protes. Jujur Bu, yang protes pasti karena nggak bisa beli kan. Anda yang punya penghasilan di atas rata-rata nggak terlalu mempermasalahkan itu kok sebenarnya. Bener nggak? Mohon maaf. Makanya kalau ada yang bilang, Pak, minyak naik itu solusinya gimana? Direbus. Enggak. Kok direbus gimana? Minyak naik solusinya penghasilannya naik. Oh itu doang kok. Makanya ya Allah mudah-mudahan ini minyak naik penghasilan kita naik. Amin. Gula naik penghasilan naik. Amin. Gitu loh. Solusinya minyak naik penghasilannya naik. Bukan minyak diganti rebus. Ya rebusnya juga pakai LPG. Nanti LPG naik gimana ngerebus? Tingkatkan penghasilan kita. Dengan apa? Bisnis. Karena kalau ada bisnis nggak bisa. Karena bisnis itu enaknya, Bu. Ini barokahnya bisnis ya, Bu. Bisnis nggak butuh latar belakang. Setuju? Anda SD, SMP, SMA, mantan napi, halo, orang yang di PHK bisa bisnis nggak? Bisnis yang dimulai cuma 2, mau mulai selesai. Coba masuk pegawai. Surat kelakuan baik, pengalaman kerja, tes EQ, tes ini, tes itu, bayar. Nggak diterima. Pembisnis, hari ini Anda bisa jadi pembisnis, Pak. Orang cacat bisa, orang bisu bisa, orang buta bisa. Sekolahnya matematikanya nilainya di bawah rata-rata. Itu loh barokahnya bisnis, Bapak Ibu. Makanya saya ada ngomong sama anak saya, kalau kamu pinter, bolehlah kamu jadi profesor, jadi dokter. Tapi kalau kamu nggak pinter, nggak usah dipaksa lah. Terus jadi apa? Pengusaha, saya bilang gitu. Enak ya? Kalau kamu pinter, jadi dokter aja lah. Tapi kalau nggak pinter, jadi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu nggak perlu harus pinter. Butuhnya nekat, butuhnya jujur, butuhnya ulet. Banyak orang-orang yang nggak pinter bahasa Inggris, tapi bolak-balik ke luar negeri. Banyak kok di antara kita ini pembisnis. Nggak bisa bahasa Arab, tapi perginya ke Arab. Tapi banyak di antara kita pinter bahasa Inggris, nggak pernah ke Inggris. Pinter bahasa Arab, nggak pernah ke Arab, nggak pernah jumpa maksudnya.
Saya Bu, matematika jelek, tapi bisa cari duit. Saya punya teman Bu, matematikanya 10, utangnya banyak. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya alasannya itu ya Bapak sekalian ya, karena untuk nambah penghasilan. Karena belajarlah dari minyak gitu ya. Karena kayaknya kalau turun susah. Karena kalau turun nanti kasihan petani minyak. Jadi si malakama kan. Nanti petaninya malas nggak nanam sawit, malah minyaknya dilangka. Dan minyak nanti akan ya otomatis ngajak temannya kan, gula, kecap dan seterusnya. Kan setahu saya memang dari tahun ke tahun kan juga naik, memang ada yang turun. Yang turun itu kan kesehatan kita ya. Setahu saya dari dulu, dari saya kecil itu yang namanya telur ya naik aja dari dulu. Setahu saya loh, dari saya SD itu pernah telur turun? Nggak pernah. Bensin Bu ingat? Dari dulu perasaan saya naik tuh dari dulu 250, 500, 700, 1200, 2000, 3000. Saya belum pernah dengar bensin turun. Dan setiap naik pasti ada rame itu dari dulu, dari mulai zaman dulu lah, dari zaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordannya sampai sekarang ya. Oke ya. Oke, baik teman-teman, sahabat semuanya, kenapa kita berbisnis paham ya? Jadi untuk menambah penghasilan. Ya. Kemudian kenapa kita harus berbisnis Bapak Ibu? Karena kita punya utang. Ya. Halo Anda yang punya utang. Solusi Anda cuma bisnis. Nggak ada yang lain. Saya mau nanya, emang ada solusi yang lain? Kalau ada kasih dong jawaban buat saya untuk menolong yang nanya sama saya. Jawaban utang itu cuma bisnis, nggak ada yang lain. Coba ada jawabannya yang lain? Merampok nggak boleh dong. Jual narkoba ya nggak boleh. Jual diri nggak boleh. Itu nggak diajarkan. Pelihara babi ngepet, wah dilaknat Allah. Pelihara tuyul, wah janganlah. Lagian juga dulu juga nggak mau kalau bayar utang miliaran. Tuyul itu nggak mau mainnya miliaran. Tuyul mainnya ratusan ribu aja. Nggak bisa Bu. Hanya berbisnis. Ayo. Sekarang saya nih, saya pegawai. Saya beritahu nih. Saya PNS, pegawai lah. Saya golongan 4. Dia, istri saya pegawai, suami saya pegawai. Ya, saya kan pegawai kan SK-nya bisa gadein kan. Saya gadein, SK saya gadein beli rumah. Masa pegawai nggak punya rumah? Tapi nggak punya penghasilan, karena sudah habis kan. Istri saya, masa suami si pegawai nggak punya mobil? Istri saya gadein buat mobil. Setiap bulan, saya sama istri saya cuma dapat pemasukan 1 juta. Sementara utang kita 5 juta. 4 jutanya dari mana itu? Bisnis, Pak. Nggak bisa. Mau korupsi. Urusannya panjang nanti. Masa bilang adanya Pak Harun, utang saya banyak. Bisnis, Ibu. Nggak ada yang lain. Minta belas kasihan. Oh, makin miskin, Pak. Ini pesan yang punya. Jangan pernah minta belas kasihan orang lain untuk utang Anda. Pertama, kita nggak ada kewajiban untuk bayar utang. Masa orang lain yang utang yang bayarin saya itu nggak ada itu rumusnya. Mendingan kasihkan ke anak yatim. Jangan sampai kita yang berutang, kita minta belas kasihan. 2, utang kita nggak berkah, harga diri kita jatuh. Stop untuk minta-minta. Stop untuk ngemis untuk bayar utang kita. Yang punya utang kita, kok kita yang minta-minta. Wah itu, bagi saya itu nggak keren banget. Ya. Saudara kandung Anda mau nolong kalau kita punya utang? Enggak. Makanya saya bilang, solusi hutang itu berbisnis. Tinggal bisnisnya milih. Mau konglomerasi, ayo. Mau waralaba, ayo. Kalau nggak punya duit, pakai Armina Daily. Kan cuma aturan namanya gitu aja. Karena itu yang bisa kita lakukan. Emang yang lain bisa? Nggak ada. Mau investor? Investor itu harus punya duit. Pilihan kita cuma mau konglomerasi, pengen perusahaan besar, pengen pabrik, tapi betul modal atau waralaba, minimarket, atau yang paling gampang, bisnis yang diremehkan orang. Apa itu? Armina Daily. Online, selesai. Ibu Bapak yang punya utang hari ini, jalankan Armina dengan sungguh-sungguh. Karena kalau nggak main-main, utang Anda kan membengkak Bapak Ibu. Percaya sama saya, nggak mungkin nggak. Pasti membengkak. Dan membengkak, nggak kuat nanti. Gali lubang, tutup lubang, lubangnya jadi banyak, lubangnya besar, kita tenggelam dalam lubang itu. Kok bisa Pak? Iya, saya punya utang tetangga 10 juta. Tetangga saya bilang, Pak Harun, kalau Anda nggak berawas kamu, diteror, stres, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya pinjam si B. Aku pinjam ya, 15 juta deh. Tak janji deh, sumpah. Pakai sumpah, biar dapat cair. Besok pagi tak bayar. Biar cair, walaupun besok nggak dibayar.
Dapat 15 juta, Bu. Bayarin 10 juta, jebret. Alhamdulillah si A selesai. Tapi kita punya utang 15 si B. Ditagih katanya besok. Iya, sabar. Si B tadi lebih kali, Pak. Oh, kamu kurang ajar loh. Kamu kalau ngomong serius. Omonganmu itu aku pegang loh. Pusing lagi, tuh stres, gak bisa tidur. Kita harus cari pinjaman, mah. Pinjam lagi yang 20 juta. Untung 15 juta. Tadi yang utang 5 juta, Bu. Jadi 100 juta. Nyemplung, Mbak, kita dalam gelobangan itu. Kalau nggak kuat, stres. Bunuh diri. Hilang harga diri. Nah, Bapak, solusinya kalau Anda berbisnis. Utang berbisnis. Nah, biar cepat, praktekkan ilmu DKR. Apa itu? Mulaikan orang tua, berbagi, bersedekah, dan seterusnya. Itu Bapak, kenapa kita penting berbisnis. Sebenarnya banyak ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Oh, masih ada waktu. Bungkus Bapak Ibu, yang punya utang berbisnislah. Bukan mengeluh. Mengeluh akan membuat masalah Anda makin besar. Dan Anda akan banyak memutus silaturahmi. Percaya sama saya. Saya punya utang, pinjam kakak saya. Kak, aku pinjam dong. Kamu kan kaya. Maaf dek ya, aku juga punya kebutuhan. Oh kakak pelit. Mulai sekarang tak blokir. Putus sama saudara. Pinjam lagi sama sahabat. Sahabat, aku punya utang, pusing aku. Kamu kan sahabatku. Pinjam dong. Nah, janji besok dibalikin. Dipinjemin karena sahabat. Ternyata besok dibalikin. Enggak, putus lagi. Makanya saya bilang, utang itu bikin sengsara dunia akhirat. Akhirnya berapa banyak? Saya banyak diblokir orang, Bu. Pak Harun katanya ahli sedekah, tukang sedekah. Pinjemin duit aja nggak boleh. Tak blokir. Dalam hati saya, yang salah siapa? Yang utang siapa? Kok saya yang diblokir? Semakin banyak Anda memblokir, semakin tertutup pintu rezeki Anda. Barang siapa mutus silaturahmi, maka pintu surga, pintu rezeki ketutup. Bukan dengan memblokir orang-orang itu, Anda akan makin berubah. Makin nggak ada yang nolong. Makin Anda dalam penjara yang ketat. Mau nolong saya mau. Saudaranya diblokir. Sahabatnya diblokir. Saya diblokir. Dia menganggap dengan diblokir itu terus dapat belas kasihan. Oke deh, tak transfer, jangan diblokirnya. Nggak ada, Bu. Ketika orang mengeluh, Bu, 20% sama saya, itu akan nyuekin Anda. 80% ketawa, Bapak Ibu. Makanya jangan cerita bapermu kepada orang lain. Ceritakan kebahagiaanmu. Karena nggak ada orang yang peduli, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang peduli. Walaupun itu keluarga kita, Bapak Ibu. Ayo coba. Orang itu kalau miskin, Bapak Ibu, jangankan sahabat, jangankan teman. Iblis aja nggak mau dekat. Iblis nggak mau dekat. Tapi kalau kita sukses kayak Raya, udah siapapun jadi teman kita. Dia temanku, pastilah. Dia itu temanku itu, si Fulan itu. Karena sukses. Oke, bisa dipahami kenapa berbisnis? Karena kita punya utang. Nah, jawabannya itu. Ya. Kemudian kenapa kita berbisnis, Bapak Ibu? Ya, mana contohnya aku? Biar kita mandiri, Bapak Ibu. Ya, biar kita mandiri. Maksudnya gimana? Ibu bisa bayangin ya, saya pegawai. Saya pakai kantor. Atau pakai apa saja lah. Tapi saya punya bisnis. Saya akan, Bu Ana lah, Bu Ana istri saya, bidan PNS. Tapi Bu Ana itu nggak tahu juga punya bisnis menunjukkan Armina Daily. Misalkan dipecat ini dari pegawai negeri. Ini kan resign. Karena pengurangan pegawai dipecat. Bu Ana, pecat aja Pak. Kenapa? Bung saya punya bisnis. Tenang. Paham maksud saya? Pecat aja Pak saya. Kalau mau saya dipecat, pecat aja. Penghasilan di situ cuma 3 juta. Saya pilih saya 100 juta. Bisa dipahamin Bapak Ibu. Ingat, ke depan itu kita nggak pernah tahu apakah kena PHK. Yang pasti kita nanti ada masa yang namanya tidak produktif. Kalau kita tua, Bu, kalau nggak di PHK, kita dipensiunkan. Tapi kalau kita punya bisnis, silakan Anda pensiunkan saya. Silakan Anda pecat saya. Silakan Anda rumahkan saya. Saya punya bisnis. Tolong dipahamin ini. Mandiri. Makanya, hai para karyawan. Anda boleh saat ini punya jabatan. Tapi ingat, Anda ada masanya nanti. Mas saya bilang, kalau nggak berbisnis tua, kita akan nyesal. Berapa banyak orang pensiun, ketika pensiun, kena post power syndrome. Nggak punya kerjaan. Bingung, nggak punya anak buah. Akhirnya lontang-lantung sakit. Untuk wanita, belajarlah berbisnis kayak Siti Khadijah. Biar apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Kalau suamimu meninggalkanmu, entah karena meninggal atau diambil pelakor, Bu. Pergi ya kamu.
Tanpa kamu aku juga bisa hidup. Aku punya penghasilan 100 juta per bulan. Yang repot itu wanita tergantung sama suami. Nggak punya penghasilan. Wah, disia-siakan sama suami. Mau disuruh meninggalin, nanti nggak makan. Jadi hidup dalam keranjang macan. Berapa banyak, Bu? Wanita siap disakitin, tapi nggak mau diceraiin. Udah, Pak, ibaratnya suami selingkuh depan mata, bodo amat lah. Pak, yang penting saya makan nasi. Nah, kalau diceritain nggak makan nih. Coba kalau kita mandiri, ayo, papa macam-macam keluar aja. Aku punya penghasilan, kata suaminya, nggak Pak, ampun mah. Aku ninggalin mama aja penghasilannya gede. Wanita harus mandiri. Saya agak sedikit ekstrimnya. Kenapa? Berapa banyak, Bu, wanita ketika tinggal pasangannya hidupnya berantakan. Kenapa? Karena wanita itu hanya bisa ngerebus air, hanya bisa masak nasi, tapi dia nggak pernah belajar. Belajarlah kayak Siti Khadijah, istri Nabi. Mandiri. Tapi mudah-mudahan tetap suami kita setia. Sehingga kita bisa menambah penghasilan suami. Oke. Kalau mandiri kita belanja. Pakai uang sendiri. Belanja apa saja, kata suaminya. Kok belanja? Tenang, Pak, ini uangku, bukan uangmu. Oh iya. Oke ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya simpulkan kenapa kita berbisnis Bapak Ibu. Berbisnis itu bisa diturunkan. Hari ini, Bu, saya punya bisnis. Saya bisa wariskan ke anak saya. Halo? Anakku, kamu coba cari kerja, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Susah, ya sudah. Bisnisnya Papa kamu lanjutin. Gitu ya? Udah tinggal aja terusin. Oh gitu ya? Jadi saya berbisnis ini bukan untuk saya, Bu. Untuk masa depan keluarga anak-anak saya. Tapi dia dibayarin dulu. Nah, kamu coba cari uang gimana sih cari uang 1 juta? Ampun ya, Pak, susah. Tenang, mentok. Nah, bisnisnya Papa lanjutin. Ya. Udah itu 100 juta per bulan. Oke. Saya punya tetangga, Bu. Kebetulan tetangga saya itu toko bangunan. Ya, suku Tionghoa lah. Dia punya toko bangunan, anggap aja Maju Jaya. Rame, Bu. Rame. Anaknya yang kecil sekarang udah gede, sekarang dia nunggu toko Maju Jaya satunya ditunggu sama dia. Ayahnya buka lagi toko Maju Jaya 2. Sama-sama ramenya. Karena toko Maju Jaya 1 itu kalau belanja ke Maju Jaya 2 itu anakku itu. Akhirnya rame. Sekarang adiknya udah gede, dipikirin Maju Jaya 3. Jadi ada toko Maju Jaya 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya anak. Semuanya rame. Semuanya jadi miliarder. Karena mereka bisnis itu bisa diturunkan. Tapi kalau pegawai nggak bisa. Nggak bisa. Mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya. Kenapa kita berbisnis? Kesimpulannya adalah karena anjuran baginda Rasul. Karena 9 pintu rezeki dari bisnis. Karena bisnis banyak barokahnya. Kegiatan menolong orang lain yang dibayar adalah berbisnis. Berbisnis itu laku nggak laku. Selama menolong orang lain, maka terhitung amal soleh. Diampuni dosa kita, ditingkatkan derajat kita. Bisnis yang penting jujur amanah. Maka ketika meninggal dunia, kita matinya syahid. Teman-teman, jangan malu berbisnis demi masa depan cerah, demi negara kita, demi keluarga kita. Sebelum saya tutup, ini ada tip bisnis ala Rasulullah. 1, jujur amanah. Kuncinya di situ. Yang kedua adalah, kata Rasulullah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena Anda nanti akan mengalami dicuekin orang, ditolak orang. Kan Rasulullah udah nyampein. Tadi saya tulis. Jangan pernah putus asa. Mana ya saya tulis tadi. Rasulullah sampaikan, jangan putus asa karena apa? Karena sesungguhnya jangan putus asa kepada rahmat Allah. Karena mereka yang putus rahmat Allah sesungguhnya golongan orang-orang kafir. Quran surat Yusuf 87 kalau nggak salah. Bu Bapak, yang ditolak jangan putus asa ya. Buka Quran surat Yusuf. Karena Nabi udah tahu umatnya nanti akan putus asa kalau berbisnis. Baru ditolak, berhenti. Baru dibilang mahal, berhenti. Baru paketannya nggak datang, berhenti. Berhenti, Bang. Paketannya nggak datang. Allah Rasulullah sudah sampaikan, jangan berputus asa. Kan itu golongan orang-orang kafir. Ya.
Oke, Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini saya langsung menuju ke Juanda. Mohon doanya perjalanan kami lancar. Sebenarnya, Mas Eko, sebenarnya masih banyak sih tentang kenapa kita berbisnis, ada 50 lebih. Iya, Pak Haji. Tapi mudah-mudahan ya itu aja dulu deh sehari pertamanya. Ya intinya Bu Bapak, yuk saya nyampaikan begini ini biar Ibu Bapak bisa umroh, bisa haji. Ya Mas Eko, jangan sampai hidup ini umroh nggak bisa, haji nggak bisa, korban Idul Adha nggak bisa, bantu anak yatim nggak bisa, muliakan orang tua nggak bisa, terus hidup kita ini kan tujuan hidup kita itu apa gitu, pertanggung jawabnya sama Allah itu apa gitu, nggak ada value-nya gitu, utang nggak bayar, gitu. Keluarga nggak bahagia, nggak dihargai anak, tapi hidup gitu kan nggak enak, jadi hidup gitu, jadi mati segan, hidup nggak mau. Jadi hidup nggak ada gunanya, tapi kalau mati nggak siap. Jadi jadilah manusia yang terbaik, karena manusia adalah makhluk yang terbaik. Ya, sebagai makhluk adalah manusia ya. Jadi Bapak, yuk kita cintai berbisnis apapun profesi Anda ya. Ya, ataupun yang saat ini Armina Diri, bersyukurlah, insya Allah jujur amanah, pintu surga dan menunggu di kita. Insya Allah bukan itu saja, kalau kita berbisnis, insya Allah utang-utang Anda bisa lunas ya. Baik, kita tutup dengan doa Mas Eko, karena Mas Eko pasti nyuruh saya doa. Iya, Pak Haji. Silakan. Kita doa dulu Bapak Ibu ya. Izin para ustadz, para kiai, alim ulama ya, bantu aminkan. Biar lebih khusyuk, tolong relax dulu. Boleh pejamin mata. Tarik nafas dalam-dalamnya. Keluarkan dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Syukuri apa yang ada. Syukuri atas kehidupan ini. Syukuri atas keluarga kita, kesehatan kita. Syukuri tadi pagi bisa bangun. Tadi pagi bisa bersalat jemaah. Tadi pagi sudah sedekah subuh. Syukurin tadi bisa melihat anak kita, lihat istri kita. Syukurin banyak hal yang kita bisa syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Mungkin dosa-dosa ini menyebabkan perisai rezeki bagi kita. Kita udah kerja keras, mati-matian, tapi hutang numpuk. Ya. Kita udah ikhtiar mati-matian, tapi kayaknya uang itu nggak mau menempel sama kita. Kayaknya uang itu pengennya lari dari kita. Kita mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Ibu bapak, ingat akhlak buruk kita selama ini. Ingat. Mungkin kita pernah membentak orang tua kita dengan kata-kata kasar. Ingat, hal yang paling menyakit, yang paling sakit pada ibu kita adalah satu, ketika melahirkan kita. Itu sakitnya minta ampun, taruhannya nyawa. Tapi ada yang lebih sakit lagi, ketika anak membentak, sakit yang luar biasa. Mungkin itulah yang menyebabkan kenapa hari ini kita kerja keras, rezeki kita sulit. Kenapa sampai hari ini kita susah menemukan kebahagiaan? Kenapa sampai Allah nggak undang kita ke tanah suci? Mungkin kita pernah membuat orang tua kita sakit hati. Mungkin kita sibuk semenjak keluarga, kita sibuk kepada orang tua kita, sehingga kita nggak ada waktu untuk berkunjung, untuk telepon. Astagfirullahaladzim. Ingat akhlak buruk kita kepada pasangan kita. Mungkin kita pernah berkata kasar. Mungkin kita pernah memukul, membentak, menyanyiakan, nggak peduli, atau malah berbohong. Ingat, bahagia istrimu adalah pintu rezeki. Mungkin istri pernah membentak suaminya dengan kata-kata kasar, tidak menghormati. Pintu surgamu ada di suami. Ingat akhlak buruk kita, mungkin kita pernah membentak, memukul anak kita, mencubit sampai biru. Ingat, anakmu adalah titipan Allah.
Di luar sana banyak orang yang menangis, berdoa kepada Allah minta anak, tapi kita nyanyikan anak kita. Bahagianya anak adalah pintu rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujib Saili. Mas Eko izin, saya harus siap-siap ke Juanda. Mas Eko ikut? Kalau ikut hubungin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas ilmunya pagi ini ya. Dan insya Allah nanti saya ikut Pak Haji. Ya, demikian Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian ya. Kenapa kita harus berbisnis? Ya, semoga dengan ilmu yang saya Pak Haji Harun pagi ini, teman-teman jadi Bapak Ibu jadi semangat untuk menjalankan bisnis dan bisa menjadi sukses, sehat, kaya berkah. Allah Akbar ya. Baik, satu dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.